Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sugiarti dengan NIM K71222305. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dengan materi integrasi nasional dan pluralitas masyarakat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai tentang materi pembelajaran integrasi nasional dan pluralitas masyarakat di Indonesia, saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada menjelaskan definisi integrasi nasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, menjelaskan pluralitas masyarakat di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan tentang ancaman dan tantangan terhadap integrasi nasional. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menjelaskan contoh masalah integrasi nasional. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada definisi integrasi nasional. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate yang berarti memadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Secara politis, integrasi nasional mempunyai arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Juga diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian secara nasional. Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa. Miron Weiner dalam Agustus 2016 memberikan 5 definisi integrasi. Untuk 5 definisi integrasi yang pertama yaitu, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Yang kedua yaitu integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara perintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai kelompok elit dan massa. Untuk yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Yang kelima, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi, integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam suatu wilayah. Kemudian, dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih. Suyono Usman juga menyatakan suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Untuk yang ketiga, masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sedangkan yang keempat yaitu bentuk-bentuk integrasi nasional. Nah, selanjutnya juga ada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi.
Untuk yang pertama yaitu ada faktor pendorong. Faktor pendorong untuk bagian yang pertama adanya rasa nasib seperjuangan. Yang dimaksud dengan rasa nasib seperjuangan itu apa sih? Nah, yang dimaksud rasa nasib seperjuangan yaitu rasa yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia dijajah oleh bangsa lain bertahun-tahun. Di era sekarang, rasa nasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Untuk yang kedua yaitu adanya ideologi nasional. Yang dimaksud dengan ideologi nasional ini apa sih? Ya, jadi yang dimaksud dengan adanya ideologi nasional adalah Pancasila. Yang ketiga yaitu sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukan salah satu alasan untuk dijadikan penyebab konflik sosial, melainkan membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam kesatuan bangsa yang utuh. Untuk faktor pendorong yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar. Dalam era sekarang, ancaman ini berkaitan dengan bahaya globalisasi dan modernisasi. Sedangkan untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa yang sudah dikumandangkan sejak digelorakan Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda telah digelorakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk yang kedua, ada semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa ini perlu dimunculkan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga yaitu adanya kepribadian dan pandangan kebangsaan yang sama. Untuk kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Pancasila adalah landasan idil bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yaitu adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nah, untuk faktor yang selanjutnya, selain faktor pendorong dan faktor pendukung, yaitu ada faktor penghambat. Untuk faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia loh. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan ini terkikis secara perlahan. Untuk yang kedua yaitu kurangnya toleransi sesama golongan. Kurangnya toleransi akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya dan integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Sedangkan yang ketiga yaitu adanya kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individual dan cenderung tidak peduli dengan kondisi dan situasi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan kiat untuk membangun karakter bangsa untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional loh. Sedangkan faktor penghambat yang terakhir yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpaan dan pemerataan pembangunan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ini akan memperlihatkan ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan, diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional. Bangsa Indonesia identik dengan bangsa yang memiliki berbagai macam keberagaman suku, bangsa, dan budaya loh. Hal ini menyebabkan berbagai masalah cara untuk mempersatukan keberagaman individu agar mempunyai rasa persatuan. Integrasi nasional bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu ada aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Integrasi penting diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau mencari jati dirinya. Dengan adanya upaya mengintegrasi Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pluralitas masyarakat Indonesia. Menurut Gertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Ikatan primordial merupakan ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta kedaerahan. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya saling berjauhan. Karena isolasi letak geografis antara pulau satu dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. Keragaman agama di Indonesia merupakan hasil pengaruh letak Indonesia, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut. Dengan demikian, sudah sejak lama Indonesia memperoleh pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan perdagangan, salah satu pengaruh adalah agama. Untuk selanjutnya yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman mulai dari ras, agama, suku, dan budaya. Hak ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu berusaha menyatukan perbedaan tersebut tanpa menghapus salah satu darinya. Keberagaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia Hindia, serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia yang mana mengakibatkan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan. Untuk yang kedua yaitu ada kondisi wilayah Indonesia. Negara Indonesia memiliki negara pulau di mana masing-masing penghuni pulau tersebut mengembangkan budayanya, akibatnya terjadi perbedaan budaya antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Indonesia terdiri dari beberapa dataran, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, lembah, bukit, dan lain-lain yang masing-masing di antaranya memiliki pengaruh pada masyarakat. Masyarakat pesisir pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Misalnya, perbedaan bentuk rumah, perbedaan mata pencaharian, perbedaan logat bahasa yang digunakan. Untuk yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi membuat masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sarana komunikasi yang semakin canggih justru akan semakin memudahkan sosialisasi secara langsung antara masyarakat, sehingga rasa kepedulian sosial juga akan menurun. Yang terakhir yaitu ada penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru mampu memberikan perbedaan individu masyarakat Indonesia. Beberapa masyarakat yang mudah menerima terhadap budaya asing seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga masyarakat yang tetap bertahan dengan budayanya sendiri. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada contoh masalah integrasi nasional. Untuk contoh masalahnya yang pertama yaitu adanya konflik kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari munculnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingan. Sama halnya dengan konflik. Banyak kemudian pemimpin negara memprioritaskan kepentingan pribadinya dalam menjalankan tugas. Akibatnya, kepentingan banyak orang terabaikan hingga memunculkan konflik. Tarik-menarik kepentingan ini menghambat integrasi nasional.
Yang kedua yaitu ada pembalasan dendam. Seseorang yang kecewa atas apa yang dialaminya dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan berbagai tindakan. Utamanya, tindakan tersebut dilakukan untuk membalas dendam. Absennya kebijaksanaan dalam pembalasan dendam ini membuat tindakan tidak terkontrol. Sebagai contoh, dendam salah satu pelajar sekolah dengan sekolah lain dapat meluas menjadi peristiwa tawuran. Lainnya, dendam satu individu dengan individu lain dapat memperluas jadi perang suku atau kelompok. Pembahasan dendam ini kerap kali berlanjut dan tak berujung lantaran terus mencari kepuasan dalam balas dendam. Yang selanjutnya yaitu ada diskriminasi, merujuk kepada perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu atas suatu alasan yang tidak masuk akal. Hal tersebut disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Biasanya, diskriminasi dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas atau orang yang mempunyai kuasa terhadap orang yang rentan. Diskriminasi dapat ditemui karena berbagai perbedaan, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap orang lain karena status ekonominya, latar belakang keluarganya, agamanya, atau kondisi fisiknya yang tak umum dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial kerap kali menimbulkan rasa cemburu atas nasib yang diterima orang lain. Hal tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang. Orang yang mengalami kecemburuan sosial dapat bertindak kriminal seperti merampok dan mencuri dari orang yang memiliki kelebihan ekonominya. Peristiwa perampokan dan pencurian itu akan berdampak bagi korban maupun pelaku. Bagi orang yang mempunyai pengalaman dengan perampokan dan pencurian akan cenderung menaruh curiga pada orang lain. Terlebih jika orang yang ditemui memiliki kesamaan karakteristik, hal tersebut dapat menghambat proses integrasi nasional. Untuk masalah integrasi nasional yang terakhir yaitu adanya korupsi. Korupsi yang menghilangkan kepercayaan publik. Korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi yang menonton ataupun bagi yang lainnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan kata maupun materi dalam video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.